Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, semangat, dan siap menerima materi hari ini. Senang sekali rasanya saya bisa kembali untuk berbagi dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan sangat penting, yaitu adalah penulisan naskah film dalam mata kuliah sinematografi film fiksi. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembahasan, izinkan saya untuk terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pembelajaran kita pada kali ini, supaya teman-teman lebih bisa fokus dan lebih tahu apa yang akan kita tuju terkait dengan pembahasan penulisan naskah film pada mata kuliah sinematografi film fiksi. Oke teman-teman, untuk capaian pembelajaran pada pertemuan ke-9 kali ini adalah kemampuan yang dicapai mahasiswa memahami pentingnya teknik penulisan skenario dan storyboard film, atau pentingnya naskah dan storyboard film. Kemudian indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan teknik penulisan skenario dan storyboard pada film. Nah, untuk itu mari kita masuk ke dalam pembahasan. Teman-teman harap untuk bisa fokus dan bisa mendengarkan materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan ke-9 kali ini. Untuk memulai pembahasan terkait dengan penulisan naskah pada pertemuan pagi hari ini, saya ingin merecall atau memanggil kembali informasi atau materi yang sudah teman-teman kemarin dapatkan di pertemuan sebelumnya terkait dengan struktur naratif, begitu nggih. Teman-teman masih ingat nggih? Coba untuk dibuka kembali catatannya atau diingat-ingat kembali terkait dengan kemarin pembahasan struktur naratif dalam pembuatan film. Dalam pembuatan naskah tentu harus ditentukan dulu ya untuk struktur penceritaan yang akan teman-teman pakai atau pilih. Apakah teman-teman kemudian menggunakan pola linier atau pola-pola non-linier atau juga pola-pola yang lainnya. Nah, tentu jika teman-teman memakai pola yang linier, berarti penceritaannya itu runtut, dimulai dari A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi jika teman-teman menggunakan pola yang non-linier, tentu pola-pola ini tidak pakem garis lurus. Ya, bisa saja dimulai dari D, bisa saja dimulai dari B, bisa saja dimulai dari E. Tergantung teman-teman bagaimana meng-create atau membuat cerita itu lebih menarik dan juga ikut melibatkan penonton berpikir. Nah, setelah minggu kemarin teman-teman saya berikan arahan begitu ya untuk menyiapkan premis, kita akan mencoba untuk menurunkannya ke dalam format penulisan naskah yang akan kita bahas hari ini. Jadi siapkan begitu ya, siapkan premis yang sudah teman-teman cari, yang sudah teman-teman dapatkan begitu ya, untuk kita akan coba turunkan ke dalam pembuatan naskah film. Nah, sebuah cerita pendek apapun itu hanya dapat dibangun melalui peristiwa. Tanpa sebuah peristiwa tentu saja tidak akan ada yang namanya cerita. Contohnya adalah sebuah bus itu menabrak sepeda motor. Nah, ini dapat dikatakan sebagai sebuah peristiwa. Dalam peristiwa itu terdapat unsur ruang, waktu, pelaku, dan perubahan. Atau dapat dikatakan syarat sebuah peristiwa adalah ruang, waktu, dan interaksi ya, antara aksi dan reaksi. Nah, untuk dapat mengetahui, mengidentifikasi sebuah peristiwa, jika seseorang tidak tahu ada yang berubah, maka orang tersebut tidak tahu di situ ada peristiwa. Nah, dalam sebuah peristiwa kita tentu bisa bertanya, di manakah terjadinya, kapankah terjadinya, siapa korbannya, apa akibatnya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan peristiwa adalah interaksi dalam ruang dan waktu yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan sebuah perubahan. Nah, peristiwa yang dicontohkan tadi dapat dikatakan sebagai peristiwa, namun bukan peristiwa cerita. Peristiwa cerita itu tidak sesederhana itu. Dalam peristiwa cerita bukan sekedar perubahan, tetapi harus ada perubahan situasi emosi, situasi hidup,
atau nilai dalam diri subjeknya atau nilai dalam diri aktornya. Itu bisa disebut sebagai peristiwa cerita yang kemudian biasa kita angkat dalam naskah film. Kita akan masuk ke dalam proses pembuatan naskah begitu berdasarkan dari premis ya, dari premis yang sudah teman-teman siapkan. Silakan untuk diperhatikan langkah-langkahnya dan silakan untuk coba untuk dipraktekkan begitu secara langsung ya. Premis apa sih premis itu? Premis adalah penjelasan singkat mengenai film. Ya, biasanya premis hanya berisi 1 sampai 2 kalimat saja teman-teman. Namun sudah dapat mewakili apa yang akan diceritakan pada film tersebut. Ya, saya ambil contoh film Malin Kundang. Premisnya adalah Malin Kundang, anak yang durhaka pada ibunya. Selesai. Itu adalah premis. Kemudian contoh yang kedua, ya kemudian saya ambil contoh yang mungkin dekat dengan teman-teman begitu. Yaitu adalah film Doraemon contoh. Premisnya adalah Doraemon adalah boneka ajaib, kucing ajaib. Ia dapat mengeluarkan apa saja dari kantongnya. Itu premis sudah selesai di situ. Setelah kita mendapatkan premis yang betul-betul kita inginkan, kemudian kita turunkan ya ke sinopsis. Ya, kemudian apa sih sinopsis itu? Sinopsis adalah rangkaian cerita. Ingat ya teman-teman bahwa sinopsis itu adalah ringkasan cerita yang artinya isi dari sinopsis itu adalah singkat, padat, dan jelas. Sinopsis harus dibuat to the point, langsung ke permasalahannya apa. Nah, setelah teman-teman mendapatkan sinopsis yang teman-teman inginkan, mendapatkan sinopsis yang sudah betul-betul itu adalah sebuah sinopsis, langsung to the point, singkat, padat, dan jelas, kemudian turunkan lagi nih teman-teman ya, untuk menjadi sebuah namanya scene plot. Ya, apa itu scene plot? Scene plot adalah awal atau permulaan adegan yang ada pada skenario. Contohnya, adegan dibuka. Nah, ini adalah scene plot. Adegan dibuka dengan teriakan para murid di halaman sekolah saat upacara. Mereka girang saat kepala sekolah ngumumin Dharma Wisata kali ini akan ke Bali. Setelah teman-teman selesai ya pada scene plotnya, kemudian kita akan masuk ke dalam scene heading. Ya, scene heading. Scene heading adalah keterangan tempat mengenai scene atau adegan yang terjadi. Ya, ciri khasnya itu menggunakan kode. Kodenya adalah INT atau interior yang berada di dalam. Kemudian ada EXT atau eksterior yang artinya itu berada di luar. Ya, lalu kemudian diikuti dengan tempat. Apakah itu di rumah, apakah itu di kamar atau di lapangan dan lain sebagainya, dan diakhiri dengan waktu. Pagi, siang, sore, malam atau subuh ya. Setelah kita selesai di scene heading, gitu ya. Setelah kita selesai di scene heading, maka kita akan lanjut kepada action. Deskripsi yang akan menerangkan kepada pembaca skenario tentang apa yang akan terjadi dalam scene yang bersangkutan. Siapa tokoh yang ada, kemudian apa yang dia atau mereka lakukan, dan apa yang terjadi. Tidak ada dialog di situ. Itu murni adalah ruang action, ruang bergerak. Aktormu ini akan kamu ajak untuk berbuat apa. Aktormu ini akan kamu ajak untuk melakukan adegan apa. Nah, ini murni 100% ditulis di bagian action. Karena semakin detail action yang teman-teman berikan, itu akan semakin memudahkan aktor atau aktrismu itu bergerak khusus untuk scene tersebut. Nah, selanjutnya ketika kita menulis naskah, tentu ada nama-nama tokoh khusus begitu yang kemudian teman-teman masukkan. Ada cara-caranya ketika menulis sebuah karakter name. Ya, karakter name ini biasanya ditulis dengan huruf besar. Gitu. Bisa dimasukkan ke dalam action, bisa juga dimasukkan nanti kepada dialog, pada bagian dialog. Ya, karakter name, kemudian ada lanjut ke dialog. Nah, penulisannya ini juga ada format yang tertentu teman-teman. Jadi yang pertama adalah scene heading, scene di mana kejadian ini sedang berlangsung dan waktunya kapan. Kemudian dilanjut dengan action, apa yang dilakukan oleh aktor dan aktrismu terkait dengan scene tersebut.
kemudian ada penulisan karakter name dan dialog. Nah, contohnya adalah untuk menulis karakter name ini biasanya berada di tengah, kemudian memakai huruf besar semua. Ya, kemudian di bawahnya dari karakter name masih di bagian tengah itu biasanya adalah dialog yang akan diucapkan oleh aktor atau aktrismu. Dan biasanya itu dibarengi dengan ada yang namanya parenthetical atau bagian emosi, ya, atau bagian emosi. Parenthetical ini atau kolom emosi ini biasanya fungsinya adalah untuk menjelaskan bagaimana dialog itu diucapkan atau memberikan keterangan singkat tentang aksi atau emosi, ya, karakter saat berbicara. Nah, ini beda dengan action tadi. Kalau action adalah 100% terkait dengan perilaku, terkait dengan gerak-gerik yang akan dilakukan oleh aktor aktrismu. Kemudian untuk urusan emosi ini berada pada bagian parenthetical. Untuk materi formatting, ya, formatting penulisan naskahnya itu saya rasa kurang lebihnya akan seperti itu, teman-teman. Ya, kurang lebihnya akan seperti itu. Jadi memang formatting dalam penulisan naskah itu sudah diatur gitu, sehingga akan memudahkan dari orang yang membaca, dalam hal ini adalah aktor atau artismu, kemudian dari segi divisi tim dari produksi film itu lebih mudah untuk memahami apa yang diceritakan, apa yang dibutuhkan, dan apa yang harus dilakukan. Setelah teman-teman itu berhasil menulis, ya, menulis naskah sesuai dengan format yang ada, kemudian kita turunkan, ya. Setelah teman-teman berhasil menulis naskah dengan format yang baik dan benar, kemudian sesudah semenarik mungkin menurut teman-teman begitu, kemudian akan diturunkan kepada pembuatan yang namanya pembuatan storyboard. Dalam naskah itu kita membayangkan saja, oh bentuknya seperti ini, kemudian warnanya seperti ini, tempatnya seperti ini, kemudian terkait dengan shotnya apakah mau close up ataukah mau medium shot dan lain sebagainya, itu kita hanya bisa membayangkan terkait dengan cerita karena prosesnya hanya membaca. Tapi kalau di storyboard ini menjadi penting karena storyboard ini kemudian memberikan gambaran secara real, gambaran secara utuh terkait dengan lokasi, kondisi, warna, properti, atau bahkan peletakan, lighting, dan lain sebagainya itu terlihat secara jelas dalam storyboard. Nah, ini adalah keuntungan ketika teman-teman membuat sebuah storyboard dalam produksi film. Nah, tentu tadi prosesnya adalah ketika teman-teman merumuskan sebuah cerita, buat premisnya, kemudian turunkan ke dalam sinopsis. Setelah diturunkan dalam sinopsis, baru buat tadi formatting scene-nya dengan menggunakan format-format yang sudah saya share di awal tadi. Nah, itu teman-teman sedikit penjelasan terkait dengan materi pada pagi hari ini, terkait dengan materi pertemuan ke-9, yaitu adalah penulisan naskah, gitu ya. Semoga teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah, ya. Untuk mengetahui teman-teman menyerap dengan baik apa yang saya jelaskan tadi, saya ada satu tugas, yaitu adalah tugas terkait dengan pembuatan naskah, kemudian storyboardnya. Tidak usah panjang-panjang dahulu, dibuat 1-2 scene dahulu, turunan dari premis yang sudah teman-teman buat. Ya, nanti akan saya share begitu terkait dengan formattingnya, atau teman-teman bisa mendownload sebuah aplikasi namanya aplikasi Celtext begitu. Celtext ini sudah lengkap begitu dan bisa digunakan untuk pembuatan naskahnya. Dan sudah ada per-plot-nya sehingga teman-teman tidak harus secara manual begitu di Word, kemudian membuat secara manual. Untuk tugas teman-teman silahkan untuk bisa membawa, ya, hasil dari naskah yang teman-teman buat sendiri untuk di pertemuan minggu depan. Nah, silahkan untuk teman-teman nanti kita akan bahas mana yang baik, mana yang belum baik, kita evaluasi bagaimana cara teman-teman untuk menulis naskah. Apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Sehingga nanti teman-teman akan lebih bisa untuk membuat naskah sesuai dengan format yang digunakan untuk pembuatan film. Ya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa membuka wawasan teman-teman, menambah pemahaman, kemudian tentunya bisa menjadi bekal saat kalian menulis naskah film kalian sendiri. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa menghubungi saya atau kita bisa berdiskusi begitu ya terkait dengan pembuatan naskah. Karena proses belajar akan jauh lebih bermakna itu kalau kita bersama-sama dan saling berbagi. Nah, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat,
Selamat berkarya, tetap berkarya, dan jangan lupa cerita yang baik dimulai dari naskah yang ditulis dengan niat gitu ya, dan diselesaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya tutup pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.